Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kekuasaan dan juga politik. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari kekuasaan dan juga kepemimpinan. Kekuasaan ini merupakan kemampuan seseorang atau kita anggap si A untuk mempengaruhi perilaku orang lain, kita anggap si B, agar orang lain tersebut bertindak sesuai dengan keinginan atau harapan si A. Aspek yang paling penting dari kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan fungsi dari ketergantungan, yang artinya semakin si B bergantung kepada si A, maka semakin besar juga kekuasaan si A terhadap si B. Yang selanjutnya ini ada basis kekuasaan. Jadi, basis kekuasaan ini merujuk pada sumber dari mana seseorang memperoleh kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain. Ada dua kategori utama. Yang pertama itu kekuasaan formal berasal dari posisi organisasi, dan kekuasaan personal berasal dari karakteristik individu. Yang pertama, kekuasaan formal atau kekuasaan yang diperoleh dari posisi resmi seseorang dalam suatu hierarki atau organisasi. Yang pertama itu ada kekuasaan paksaan, kemampuan untuk mempengaruhi melalui ancaman, hukuman, atau sanksi, misalnya atasan yang dapat memecat bawahan. Kemudian ada kekuasaan imbalan. Jadi kekuasaan imbalan ini kemampuan untuk mempengaruhi dengan memberikan manfaat atau imbalan yang dihargai, semisal manajer yang dapat memberikan bonus atau kenaikan gaji. Kemudian ada juga kekuasaan informasi, kemampuan untuk mempengaruhi karena akses dan kontrol terhadap informasi penting yang dibutuhkan orang lain. Kemudian ada juga kekuasaan hukum, yaitu kekuasaan yang berasal dari posisi resmi atau otoritas yang diakui. Orang lain menerima pengaruh tersebut karena percaya pada hak posisi tersebut untuk mendikte. Kemudian yang kedua ada kekuasaan personal, yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik, keterampilan, atau reputasi individu. Ini cenderung lebih efektif daripada kekuasaan formal. Kekuasaan personal ini ada 3. Yang pertama itu kekuasaan pakar, yang artinya kekuasaan yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, atau keahlian khusus yang dimiliki individu dan dihargai oleh orang lain. Kemudian ada juga kekuasaan rujukan, yang artinya kekuasaan yang timbul dari kekaguman, rasa hormat, atau keinginan untuk mengidentifikasi dengan individu tersebut. Ini terkait dengan pesona dan hubungan antar pribadi. Kemudian ada juga kekuasaan karismatik, yaitu kekuasaan yang berasal dari kepribadian yang luar biasa dan daya tarik yang kuat, yang menginspirasi pengabdian dan antusiasme pada pengikutnya. Ini sering dianggap sebagai subtype atau versi ekstrim dan dari kekuasaan rujukan. Kemudian, saya akan menjelaskan juga mengenai faktor pencipta ketergantungan. Jadi, prinsip utamanya adalah semakin tinggi ketergantungan B kepada A, semakin tinggi juga kekuasaan yang dimiliki A atas B. Ketergantungan ini muncul ketika seseorang atau si B mengendalikan sumber daya atau elemen yang dianggap penting, langka, dan tidak mudah digantikan oleh orang lain atau si A. Jadi faktor pencipta ketergantungan ini yang pertama itu ada kepentingan. Jadi seberapa penting atau krusial sumber daya yang dikendalikan oleh si A bagi pencapaian tujuan si B. Sumber daya harus relevan dengan tujuan si B. Jika si B tidak membutuhkan sumber daya itu, ketergantungan dan kekuasaan tidak akan ada. Contohnya itu seperti seorang manajer pemasaran atau si A yang mengontrol anggaran iklan sumber daya memiliki kekuasaan tinggi atas tim penjualan. Tim penjualannya ini ceritanya si B karena anggaran iklan sangat penting untuk mencapai target penjualan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada kelangkaan. Jadi kelangkaan ini merupakan sumber daya yang dikuasai oleh si A. Sumber daya yang langka atau unik akan meningkatkan ketergantungan.
Intinya semakin sedikit orang yang memiliki sumber daya atau keahlian tersebut, semakin besar juga kekuasaan pemiliknya. Kemudian untuk yang ketiga ini, ketidakmampuan untuk digantikan. Jadi tidak adanya alternatif yang layak untuk sumber daya atau fungsi yang disediakan oleh A. Intinya itu si B tidak dapat dengan mudah menemukan pengganti yang setara untuk sumber daya yang dimiliki oleh sumber daya yang dikuasai oleh si A. Untuk yang selanjutnya yang akan saya bahas juga yaitu mengenai politik organisasi dan perilaku politik. Jadi, politik organisasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan secara aktif untuk mempengaruhi hasil dan alokasi sumber daya di tempat kerja. Perilaku politik atau political behavior adalah aktivitas tidak resmi atau tindakan yang tidak diwajibkan dalam deskripsi pekerjaan formal Anda. Kemudian tujuannya untuk mempengaruhi siapa yang mendapat keuntungan seperti promosi, bonus, sumber daya, dan siapa yang mendapat kerugian dalam organisasi. Jadi intinya itu, politik adalah cara orang di kantor menggunakan taktik informal di luar aturan tertulis untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memastikan hasil yang menguntungkan bagi diri mereka atau kelompok mereka. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada contoh perilaku dari politik. Yang pertama itu menahan informasi utama atau sengaja tidak menyampaikan info penting agar keputusan menguntungkan pihak tertentu saja. Yang kedua itu ada penyebaran desas-desus atau menyebar rumor untuk menjatuhkan atau mempengaruhi orang lain. Yang ketiga ada mencari-cari kesalahan atau fokus mencari kelemahan pihak lain untuk menjatuhkan reputasi. Yang keempat itu ada membocorkan informasi rahasia atau menyebar data internal ke publik atau media demi kepentingan pribadi. Kemudian yang kelima ada melaksanakan aturan berlebihan atau memakai aturan secara kaku untuk menekan orang lain. Kemudian yang terakhir ada menentang kebijakan organisasi atau menolak keputusan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.